Siapa yang tak kenal dengan komedian legendaris Nunung? Dari panggung Sri Mulat sampai jadi langganan komedi di televisi, Nunung selalu berhasil membuat banyak penonton tertawa dengan gaya lawakannya yang khas. Nunung atau yang punya nama lengkap Tri Retno Prayudati lahir di Solo pada 5 April 1963. Nunung dikenal sebagai salah satu komedian senior di Indonesia yang telah berkarir selama lebih dari 3 dekade. Ia memulai karirnya di dunia hiburan melalui grup lawak legendaris Sri Mulat yang bawanya ke panggung komedi nasional. Berkat gaya lawaknya yang khas, ceplas-ceplos, dan ekspresi wajah yang ekspresif, Nunung menjadi salah satu anggota Sri Mulat yang paling populer. Namanya semakin melejit saat ia bergabung dengan acara komedi televisi seperti Tawa Sukra, Opera Van Java atau OVJ, dan Ini Talk Show. Di berbagai program tersebut, ia berperan sebagai karakter yang ceria dan kocak, sering beradu peran dengan komedian lainnya seperti Sule, Andre Taulani, dan Parto. Selain dunia komedi, Nunung juga pernah bermain di berbagai sinetron dan film, menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang pelawak, tetapi juga aktris berbakat. Dengan gaya komedinya yang spontan, ekspresi wajah yang lucu, dan celetukannya yang khas, Nunung berhasil jadi salah satu anggota Sri Mulat yang paling diingat. Nunung telah menikah beberapa kali, dan kini bersama suaminya yaitu Ian Sambira. Meskipun sering tampil ceria di depan kamera, perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Ia pernah mengalami berbagai cobaan termasuk masalah kesehatan mental dan kasus hukum terkait penyalahgunaan narkoba yang sempat membuatnya harus menjalani rehabilitasi. Setelah menyelesaikan masa rehabilitasi, Nunung kembali ke dunia hiburan dengan semangat baru. Ia banyak berbagi kisah perjuangannya untuk bangkit dari keterpurukan dan kini lebih fokus pada kesehatan serta kehidupan yang lebih baik. Berkat dukungan keluarga dan orang-orang terdekat, ia bisa bangkit lagi dan terus berkarya. Selain sosoknya yang menjadi legendaris sebagai seorang pelawak di Indonesia, sosok Nunung ternyata memiliki kehidupan pribadi yang rendah hati dan sangat peduli dengan kehidupan sekitarnya. Kini, satu persatu fakta soal Nunung mulai terkuak ke publik, termasuk soal fakta bahwa Nunung ternyata memiliki 19 anak angkat yang selama ini ia asuh seorang diri. Nunung, komedian ternama Indonesia, dikenal memiliki 19 anak angkat yang dirawatnya dengan penuh kasih sayang. Sebagai tulang punggung keluarga, ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka termasuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Nunung juga merawat ibunya hingga akhir hayat sang ibu pada April 2020. Bahkan Nunung sempat membiayai anak angkatnya untuk berkuliah. Fakta lain yang menyangkut pelawak kondang ini adalah pengakuannya bahwa kini ia tinggal di kosan. Kehidupan pelawak Nunung Sri Mulat kini berubah drastis usai dirinya tak begitu aktif di dunia hiburan. Setelah terjerat kasus narkoba sampai menderita kanker payudara, Nunung memang mulai menarik diri dari kehidupannya sebagai artis. Hal ini diakuinya saat menjadi bintang tamu di program Pagi-Pagi Ambyar di Trans TV. Kabar terbaru, Nunung mengaku terpaksa tinggal di kos-kosan selama 8 bulan terakhir. Tak hanya itu, Nunung juga telah menjual seluruh asetnya seperti rumah dan mobil untuk membiayai keluarganya yang berada di Solo. Meski kini menetap di kamar indekos bersama suami, Nunung masih bersyukur masih memiliki pekerjaan. Diketahui, Nunung menjual rumahnya di Jakarta supaya keluarganya di kampung punya tempat tinggal. Selain pengakuannya di acara Pagi-Pagi Ambyar, Nunung juga menceritakan kehidupannya pada saat diundang di podcast The Iris Show atau TIS pekan lalu. Dalam podcast tersebut, Irish Bella yang mendengar cerita dari Nunung itu pun tak kuasa menahan tangisnya. Meski sempat membuat Irish Bella menangis mendengar ceritanya, Nunung mengatakan bahwa dirinya berusaha untuk ikhlas dengan ujian yang dialaminya. Selain itu, dia juga berusaha untuk menikmati kehidupannya yang sekarang. Sebelumnya, Nunung juga sempat menceritakan hubungannya dengan keluarganya termasuk dengan anak-anaknya. Ia merasa bahwa anak-anaknya tidak lagi peduli padanya, hingga akhirnya mengambil keputusan untuk memutuskan kontak dengan keluarganya. Keputusan ini diambil setelah Nunung merasa kecewa karena anak-anaknya tidak pernah menanyakan kabarnya, bahkan di saat ia tengah berjuang melawan kanker. Perasaan jengkel yang semakin memuncak
membuatnya mengambil langkah drastis dengan memblokir semua kontak keluarga besarnya. Namun di balik keputusannya tersebut, Nunung tetap merasa ragu dan mempertanyakan apakah langkah yang diambilnya sudah benar. Dalam doanya, ia meminta petunjuk dan berharap jika keputusannya salah, ia bisa segera mendapat teguran. Meski kini memilih untuk menjaga jarak, Nunung tetap memiliki harapan sederhana terhadap anak-anaknya. Ia berharap mereka yang telah beranjak dewasa bisa lebih sadar dan memahami makna perhatian serta kepedulian terhadap keluarga. Sebagai salah satu komedian legendaris Indonesia, perjalanan hidup Nunung penuh dengan lika-liku. Dari kejayaan di dunia hiburan hingga berbagai cobaan yang menghampirinya, ia tetap menjadi sosok yang inspiratif. Di balik tawa yang selalu ia hadirkan di layar kaca, Nunung adalah seorang perempuan tangguh yang berjuang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan anak-anak angkat yang ia rawat dengan penuh kasih sayang. Meski kini kehidupannya tidak semewah dulu, ia tetap bersyukur atas apa yang dimilikinya. Keputusan untuk menjual aset demi keluarga, perjuangannya melawan kanker, serta hubungan yang merenggang dengan anak-anaknya menjadi bukti betapa berat perjalanan hidupnya. Namun di tengah semua itu, ia tetap berusaha untuk ikhlas dan menikmati kehidupannya yang sekarang. Kisah Nunung mengajarkan banyak hal, terutama tentang keteguhan hati dan arti pengorbanan. Sebagai sosok yang sudah menghibur banyak orang selama bertahun-tahun, perjalanan hidupnya menjadi refleksi bahwa di balik gelak tawa, ada perjuangan yang tak selalu terlihat oleh banyak orang.